Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Setiawan Pratama di channel Agung Setiawan Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program pembangunan berkelanjutan bidang mengurangi ketimpangan atau reduce inequality. Berikut adalah penjelasannya. Materi yang pertama yaitu A. Konsep dasar. Yang pertama, pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Yang kedua, yaitu pengertian ketimpangan. Ketimpangan merupakan sebuah masalah yang menyelimuti sebagian besar wilayah di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa ketimpangan ini tidak akan pernah terselesaikan karena semakin maju sebuah daerah, maka terdapat ketimpangan yang sangat jelas antara kelompok tingkat pendapatan tinggi dengan kelompok tingkat pendapatan rendah. Baiklah, selanjutnya poin B, yaitu 17 poin kajian pembangunan berkelanjutan dunia atau PBB. Yang pertama yaitu menghapus kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Yang keempat, kualitas pendidikan yang baik. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh yaitu akses energi yang terjangkau. Yang ke-8, pertumbuhan ekonomi. 9, inovasi dan infrastruktur. 10, mengurangi ketimpangan. 11, pembangunan berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi berkelanjutan. 13, mencegah dampak perubahan iklim. 14, menjaga sumber daya laut. 15, menjaga ekosistem darat. 16, perdamaian dan keadilan. Dan yang terakhir, revitalisasi kemitraan global. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada poin 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Baiklah, selanjutnya yaitu program pembangunan berkelanjutan mengatasi ketimpangan. 1. Tujuan PBB dalam mengatasi ketimpangan. A. Pengentasan kemiskinan. B. Peningkatan kesetaraan gender. C. Pemerataan akses terhadap sumber daya. D. Perlindungan hak asasi manusia. E. Pemberdayaan masyarakat. F. Pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu program pemerintah RI dalam mengatasi ketimpangan. Yang pertama yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Yang kedua yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Yang ketiga, Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Yang keempat, Program Indonesia Pintar atau PIP. Yang kelima yaitu Program Keluarga Berencana atau KB. Baiklah, poin selanjutnya yaitu keberhasilan pemerintah RI dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan di negara ini. Namun, keberhasilan dalam mengatasi ketimpangan adalah proses yang kompleks dan masih terus berlangsung. Beberapa pencapaian yang dapat disoroti diantaranya, yang pertama, penurunan tingkat kemiskinan. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur. Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelima,
perluasan akses kesehatan. Baiklah, poin selanjutnya yaitu program pemerintah Bengkulu Selatan mengatasi ketimpangan yang ada di Bengkulu Selatan. Ketimpangan yang ada di Bengkulu, seperti di provinsi lainnya di Indonesia, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu contohnya adalah ketimpangan pendapatan. Untuk mengatasinya, ada beberapa langkah yang dilakukan. Di antaranya, yang pertama, peningkatan pendidikan. Yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Dan yang keempat, pengembangan kemitraan. Bengkulu Selatan telah mengembangkan beberapa program untuk mengatasi ketimpangan. Berikut adalah beberapa contoh program yang dilakukan. Yang pertama yaitu program pelayanan administrasi perkantoran. Yang kedua yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Yang ketiga, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dan yang keempat, program penataan administrasi kependudukan. Poin selanjutnya yaitu program pemerintah di Desa Karangindah dalam mengatasi ketimpangan. Desa Karangindah telah menerapkan pendampingan dari DLH Tanah Bumbu dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial melalui program Kampung Proklim. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gotong royong, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Program Kampung Proklim dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pendidikan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dana desa. Selain itu, program-program ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam menghadapi ketimpangan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.